Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 dan bunda-bunda semua di kelas 6. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teknis pembelajaran BTQ dan tahfidz di tahun ajaran 2021 dan 2022. Untuk tahun ini ada sedikit perbedaan ya, karena untuk hafalan ini include di mata pelajaran ya. Memang tahun kemarin juga saya yang menerima setoran ya, tetapi di tahun ini kita akan lebih intens khususnya untuk kelas 6 ya dalam hal hafalan. Maka untuk penjadwalannya akan dimasukkan di pelajaran BTQ agar lebih terkontrol. Nanti ke depannya jadi target hafalan siswa itu akan dilaporkan sama halnya seperti ulangan harian. Misalkan di bab pertama di bulan pertama anak-anak sudah menyetorkan atau belum. Nah, nanti itu akan lebih ketahuan. Baik. Jika anak-anak dan bunda semua bisa lihat di modul BTQ di setiap akhir bab, di sini ada target hafalan ya yang sudah ditentukan ya, ada di halaman 5. Ada di halaman 5. Nah, di halaman 5 ini anak-anak ya, ada ayo menghafal, ada ayo murajaah. Nah, setiap halaman ini adalah target selama 1 bulan. Mohon maaf, setiap bab ini adalah target selama 1 bulan. Misalkan seperti ini. Di dalam 1 bulan itu ada 5 pertemuan ya. Ada 5 pertemuan. Oke. Yang 4 pertemuan kita gunakan untuk BTQ ya. BTQ-nya apa? BTQ-nya bisa berupa materi, berupa tugas, kemudian berupa video call latihan membaca Al-Quran. Ini 4 pertemuan. Dan di pertemuan terakhir atau bisa juga di tengah-tengah pertemuan, ini adalah waktunya untuk setoran hafalan. Jadi setoran hafalannya menggunakan jam BTQ ya, dan digunakan melalui video call. Nah, bagaimana Bu mengenai waktu untuk video callnya? Khusus untuk kegiatan BTQ yang video call, baik itu membaca Al-Quran ataupun menghafal ya, itu akan kita mulai dari jam 8 ya, jam 8 sampai jam 1. Jadi setiap kelas masing-masing 2 jam insya Allah, sambil kita baca Al-Quran. Karena khususnya yang masih Iqra mungkin itu akan lebih intens bacaannya ya. Kalau yang Al-Quran mungkin kita bisa dikelompokkan, nanti yang sudah Al-Quran, yang sudah bacaannya fasih akan kita kelompokkan dengan yang bacaannya fasih biar lebih mengefektifkan waktu. Sedangkan yang Iqra mungkin akan lebih intens dengan Bu Lastri ya, insya Allah itu rencananya. Nah, kemudian jadi jam 8 sampai, bagaimana Bu sistemnya? Nanti Ibu akan berikan jadwal agar kalian tidak bentrok dengan jadwal Zoom kalian di pelajaran lain. Misalkan di pertemuan selanjutnya minggu depan, urutan pertama adalah kelas 6C, di jam keduanya baru 6B, di jam ketiganya baru 6A misalkan. Di minggu depannya akan re-rolling, bisa jadi 6B dulu, 6A baru 6C. Ibu akan sesuaikan dengan jadwal Zoom. Bu Lastri, bagaimana sedangkan di jam tersebut kan ada pelajaran yang lain? Insya Allah Ibu sudah berkoordinasi juga dengan pelajaran yang lain ya. Kalau misalkan itu bukan Zoom ya, insya Allah jadi Ibu hanya minta waktunya menelpon hanya sekitar 5 menit. Nanti Ibu telepon 5 menit. Ketika hari ini, hari Rabu itu ada pelajaran BTQ, jadi kalian dimohon untuk selalu sudah standby Al-Quran atau Iqra ya. Sudah ada di dekat kalian, sudah dilihat halaman berapanya yang akan dibaca bersama-sama dengan Bu Lastri. Jadi ketika Ibu telepon, Ibu telepon nanti kalian langsung membukanya ya, langsung membuka Al-Quran ataupun Iqra tersebut. Nah, kemudian setelah membaca Iqra atau membaca Al-Quran, Bu saya nggak mau Bu, saya menunggu di pertemuan terakhir untuk setoran hafalan, saya maunya di pertemuan ini ketika video call. Boleh, yang penting Ibu mohon video hafalannya di ketika
pelajaran BTQ ya, ketika hari pelajaran BTQ. Mohon maaf karena agar tidak tercampur dengan kelas yang lain. Jadi insya Allah untuk penilaian tidak akan ada yang terlewat lagi. Nah, kembali lagi ke sini, ini adalah target selama 1 bulan ya nak. Sekarang kita baru pertemuan pertama atau tapi sudah masuk minggu kedua. Dimohon pokoknya 2 minggu lagi ini surah At-Takwir selesai, Al-Fatihah atau sampai Al-Ahzab pun sudah selesai disetorkan ya. Bu, bagaimana kalau setorannya di luar jam? Kalau bisa di dalam jam ya nak ya, di dalam jam dan video call ya. Kenapa? Agar kita sama-sama perbaiki bacaan Al-Qur'annya. Kemarin memang banyak masukan ketika mengirimkan video, mungkin masih ada yang bacaannya kurang tepat ya. Tapi insya Allah kok ibu yakin kalau kalian jujur semua ya. Oke ya, ibu harapkan. Ini di sini At-Takwir kok ada 2 bu bagannya. Iya, At-Takwir setorannya boleh di2 kalikan ya nak, karena cukup panjang ya. Boleh di2 kalikan. Bu, minggu ini saya udah hafal, saya mau setoran At-Takwir setengahnya ya, minggu depan setengah lagi, boleh. Oke. Bu, saya belum hafal At-Takwir, saya minta waktu 2 minggu lagi. Oke, nggak apa-apa, berarti kalian menyetorkan yang ini dulu di minggu ini ya, kayak gitu ya. Oke. Bukan minggu ini, mohon maaf, mungkin mulai dari minggu depan. Kalau yang hari ini akan setoran, boleh silahkan, tapi konfirmasi dulu ya ke Bu Lastri ya, karena khawatirnya ibu lagi ada jadwal Zoom. Nanti ketika nggak ada jadwal Zoom, akan langsung ibu telepon. Kita menggunakan video call dengan nomor yang ada di grup ya. Oke, siap? Seperti itu penjelasannya untuk pelajaran BTQ dan tahfidz untuk tahun ini. Selanjutnya diharapkan setelah selesai semua ini, insya Allah sampai juz 30 ya, di sini listnya sampai akhir bab. Nah, setelah selesai ngapain Bu? Oke, setelah selesai kita insya Allah kalau tidak salah di bulan April ya, diharapkan semua sudah selesai semua, sehingga di April kita akan ngadain ujian tahfidz ya, serentak. Bagi yang akhir-akhir itu akan di bulan April dilaksanakan ujian tahfidznya. Ujian tahfidznya seperti apa Bu? Ujian tahfidznya seperti munaqosyah ya, jadi tanya jawab, lanjutkan ayat, lanjutkan surat. Kalau kalian sudah lulus juz 30-nya, boleh melanjutkan ke juz selanjutnya. Tapi kalau belum, mohon maaf, harus diulang-ulang kembali ya. Nah, itu dia. Nanti untuk penjelasan, mohon maaf berisik. Nanti untuk penjelasan ujian tahfidz akan lebih intens di semester 2 ya. Dan bagaimana Bu kalau saya sudah selesai selesai hafalan juz 30 nih Bu, kemarin waktu kelas 5. Bagi anak-anak spesial yang sudah hafal juz 30 dan sudah lulus ujian juz 30, mohon maaf, nanti kita akan kelompokkan di program pembinaan ya. Ada program pembinaan itu khusus anak-anak yang menghafal di luar juz 30. Bu, saya sudah selesai juz 30-nya bulan depan misalkan. Boleh kita ujian tahfidz duluan ya. Bagi yang sudah selesai langsung ujian tahfidz agar kalian bisa melanjutkan ke hafalan selanjutnya. Itu dia penjelasannya, semoga dapat dipahami. Jika ada yang kurang paham silahkan wapri Bu Lastri ya. Tolong disampaikan ke ayah bundanya juga ya, anak-anak semua, tentang perubahan sistem ini. Bu, saya sudah setor kemarin lihat video, gimana? Nggak apa-apa, yang kemarin sudah ibu terima. Untuk minggu selanjutnya kita via video call. Semangat belajar, semangat menghafal, insya Allah Allah mudahkan ya. Semangat untuk kelas 6 semuanya, harus lebih rajin lagi belajar. Oke, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.